Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrida Farah Bella Anandivi. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi PPh pasal 24. Nah, jadi untuk pengertian itu sendiri, PPh pasal 24 ini pada intinya adalah kredit pajak luar negeri yang berdasarkan dari pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri. Nah, dengan adanya kredit pajak ini, tentu bisa ngeringanin banget nih buat beban pajak ganda. Karena dari penghasilan itu kan kita kena pajak dengan tarif yang berlaku di negara terkait. Sedangkan nanti penghasilan dari luar negeri itu kan ujung-ujungnya akan digabungkan juga dengan penghasilan lain kita yang didapat dari dalam negeri. Dan akan dikenakan pajak juga. Jadi kalau misalnya kayak gitu, artinya kena pemajakan berganda. Nah, dengan adanya kredit pajak, nanti pajak yang udah dibayarkan di luar negeri itu bisa jadi pengurang beban WP dengan kredit pajak yang bisa mengurangi PPh terutangnya. Nah, kredit pajak itu juga kan sudah dibahas dan juga ada tentang penggabungan penghasilan. Nah, mereka itu memiliki ketentuannya sendiri yang nanti akan dibahas di next slide. Nah, di sini ada tentang penggabungan penghasilan dari luar negeri. Jadi ada beberapa penggabungan penghasilan dari luar negeri yang bisa digabungkan dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Itu bisa berupa yang pertama ada penghasilan dari usaha. Nah, ini dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut. Jadi nanti juga berdasarkan accrual basis. Kemudian juga ada penghasilan lainnya yang didapat dari luar negeri, itu bisa berupa sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Itu dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut yang bisa digabungkannya. Kemudian juga yang ketiga, ada penghasilan berupa dividen. Nah, penghasilan berupa dividen ini juga di tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Nah, untuk penentuan besarnya dividen yang digabungkan itu dihitung berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan saham pada badan usaha di luar negeri atas laba setelah pajak. Nah, di sini juga ada tentang penentuan sumber penghasilan. Jadi kalau misalnya kita dapat saham, nah itu nanti sumbernya dari mana berarti berdasarkan dari negara tempat badan yang menerbitkannya berkedudukan. Kemudian juga sama dari segi penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa, itu juga berdasarkan dari negara tempat pihak yang bayar tersebut berada atau berkedudukan. Jadi kurang lebih sama gitu ya untuk penentuan sumber penghasilannya. Nah, karena undang-undang pajak penghasilan di Indonesia itu kan pengertiannya sangat luas gitu. Jadi kalau misalnya ada sumber penghasilan lain yang selain yang disebutkan di sini, maka penentuan sumber penghasilannya itu prinsipnya sama seperti ini. Jadi kalau misalnya ada WP dalam negeri, dia itu punya apartemen misalnya di Singapura atau di Malaysia atau di negara lain, nah, kemudian dia menjualnya. Artinya nanti penghasilan dari penjualan tersebut atau keuntungan yang dia dapat dari penjualan tersebut itu sumbernya berarti dari negara tempat si aset tersebut ada gitu. Yaitu tadi di Singapura misalnya. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan tentang kredit pajak luar negeri. Jadi, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri ini dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dari luar negeri. Jadi, ini tuh benar-benar dikenainnya itu hanya ke yang secara langsung akan kita terima nantinya. Mungkin biar lebih jelas langsung ke contoh soalnya aja. Nah, sini ada contoh soal. PT Aruna merupakan WP badan dalam negeri yang memegang saham tunggal dari Hyugo Incorporation di negara X. Dari tahun 2016, ternyata perusahaan Hyugo ini memperoleh keuntungan sebesar $100.000. Nah, PPh yang berlaku di negara X itu adalah 45% dengan pajak dividennya itu 35%. Nah, yang pertama, kita hitung dulu nih, kira-kira berapa sih laba setelah pajak dari si Hyugo Incorporation ini. Nah, ini tinggal dihitung seperti yang sudah ada di slide. Kemudian kita dapatkan laba setelah pajaknya itu 55.000 yang sudah dikurangi dengan PPh-nya, yaitu 45%. Nah, ini pajak atas dividennya kemudian kita hitung, yaitu 35%. Nah, di sini kan kita sudah dapat yang nominalnya. Nah, pajak atas dividennya itu, yaitu 19.250, artinya adalah pajak
yang kita bayarkan di negara tersebut, di negara X. Nah, jadi ini bisa menjadi kredit pajak PPh pasal 24 bagi PT Aruna. Sedangkan kalau untuk yang PPh atas Hyugo ini, $45.000 ini, itu adalah yang terutang bagi Hyugo Incorporation, jadi tidak ada hubungannya dengan PT Aruna. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan kredit pajak luar negeri yang kedua. Nah, kalau untuk kredit pajak itu yang diperbolehkan itu kita tinggal ngebandingin aja dari ketiga aspek ini, mana yang kiranya paling terendah. Nah, ini yang pertama dari total PPh terutangnya, kemudian dari MKPLN atau maksimum kredit pajak luar negeri, dengan rumusnya itu penghasilan neto luar negeri dibagi PKP, kemudian dikali total PPh terutang. Selanjutnya yang ketiga adalah dibandingkan dengan PPh yang terutang atau yang sudah dibayarkan di luar negeri. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, di sini ada PT Bulan, ini WP dalam negeri ya, WP Badan Dalam Negeri. Dia punya penghasilan neto di tahun 2020 dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, di sini ada penghasilan dari dalam negeri 550 juta, kemudian dari luar negeri 450 juta. Dengan tarif pajak yang berlaku di luar negeri tersebut adalah 40%. Nah, kita tinggal hitung nih penghitungan kredit pajak yang diperbolehkannya. Ini tinggal ngebandingin aja PPh terutang, PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri dengan MKPLN. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat di sini, kalau untuk PPh terutang tinggal PKP dikali tarif PPh badan dengan hasilnya dari sini. Nah, ini dikalikan 1 miliar dikali 22%, yaitu adalah tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2020. Kita dapat PPh terutang 220 juta. Kemudian di sini kita hitung juga PPh yang udah dipotong atau dibayar di luar negeri, ini ada 180 juta, kemudian MKPLN-nya dihitung mendapatkan 99 juta rupiah. Nah, artinya ini kita lihat aja kan yang paling terkecil itu adalah MKPLN-nya, yaitu 99 juta rupiah. Jadi kredit pajak yang diperbolehkan PPh pasal 24-nya itu bagi PT Bulan adalah 99 juta rupiah. Nah, jadi di sini kan kita udah ngebayar ya pajak di luar negerinya 180 juta, sedangkan maksimalnya itu kan 99 juta. Artinya sisanya dari sini itu tidak boleh, kelebihannya itu tidak boleh diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya. Terus juga nggak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan. Dan juga nggak boleh dimintakan restitusi. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi di mana kalau misalnya kita rugi usahanya di dalam negeri dan juga di luar negeri itu bakal gimana gitu PPh pasal 24-nya. Nah, intinya kalau misalnya kita rugi di dalam negeri itu boleh digabung atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Beda halnya kalau misalnya kita rugi di luar negeri itu nggak bisa digabung atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Nah, ini ada contoh soalnya yang udah digabung ya. Jadi dia ngalamin kerugian di dalam negeri, terus ternyata rugi juga di negara lain. Nah, di sini contohnya adalah WPDN yang orang pribadi, yaitu ada Aira. Aira ini TK 0, dia belum tidak menikah, tidak ada tanggungan. Dia berdomisili di Bandung, punya penghasilan neto di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Yang teman-teman bisa lihat di sini, dia rugi di dalam negeri, kemudian ada kerugian di negara Z, dan dia dapat penghasilan dari negara X berupa sewa. Nah, di sini kita juga sama hitungannya, bandingin aja PPh terutangnya berapa, PPh yang dipotong atau dibayar di negara X-nya berapa, sama MKPLN-nya. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk yang WPDN-nya orang pribadi. Ini tinggal kita cari PKP-nya berapa. Kemudian juga ini kan karena dia ada rugi di dalam negeri, maka boleh dikompensasikan jadi pengurang gitu. Dan kita dapat penghasilan neto sekian, kemudian kita dapat PKP dan kita hitung PPh terutangnya ini adalah 107.800.000. Kemudian kita hitung juga PPh yang udah dipotong atau dibayar di negara X yang mengalami penghasilan ya, yang dapat keuntungan ini ada 210 juta rupiah, dan kita hitung MKPLN-nya adalah 138.000 sekian. Nah, di sini kita lihat yang paling rendah adalah PPh terutangnya. Jadi, itulah kredit pajak PPh pasal 24 yang boleh dibebankan atau menjadi kredit pajaknya yang diperbolehkan. Nah, di sini ada juga kondisi gimana nih kalau misalnya kita dapat penghasilan dari beberapa negara gitu.
untuk PPh pasal 24-nya itu seperti apa. Jadi ini cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan dia dapat penghasilannya hanya dari satu negara ataupun misalnya dari 2 negara tapi yang satunya rugi. Nah, kalau yang ini dari beberapa negara dan itu gimana sih PPh pasal 24-nya? Nah, jadi untuk penghasilan luar negeri yang diperoleh atau diterima dari beberapa negara, maka buat MKPLN-nya itu harus dihitung per masing-masing negara. Jadi nanti kita langsung bandingkan gitu dari yang pajak terutangnya totalnya berapa, kemudian juga dari masing-masing pajak yang udah dibayarkan di masing-masing negara itu berapa, terus nanti juga kita ngebandingin dari MKPLN-nya itu nanti dijumlahkan semuanya berapa. Mungkin ya biar lebih jelas kita lihat dari soalnya aja. Nah, di sini ada soal PT Ando ini berdomisili di Bogor, punya penghasilan neto sebagai berikut. Nih, dia di negara H, dia dapat penghasilan berupa bunga, kemudian di negara I, dia dapat penghasilan juga dari usaha, kemudian di negara J, dia juga dapat penghasilan dari usaha. Terus di dalam negeri, dia punya penghasilan juga dari usaha. Nah, ini tinggal dihitung aja, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, hanya ini dari beberapa negara ya, penghasilannya kita tambahkan semua, kemudian juga ditambah sama yang dari dalam negeri, digabungkan. Nah, kita dapat PKP 1,1 miliar. Langsung kita dikalikan dengan tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2019, yaitu kali 25%. Didapat total PPh terutangnya 275 juta rupiah. Kemudian di sini kita lihat PPh yang dipotong atau dibayar di luar negerinya bagi masing-masing negara itu berapa. Ini sudah tercantum. Kemudian kita hitung MKPLN masing-masing negara. Jadi tinggal rumus yang sama aja kayak yang sebelumnya. Ini kayak misalnya di negara H, penghasilan negara H-nya berapa, dibagi PKP, kemudian dikali total PPh terutangnya. Nah, kita dapat masing-masing MKPLN dari tiap-tiap negara yang kita dapatkan penghasilannya dari situ. Nah, karena ini udah sangat lengkap, teman-teman bisa baca di sini. Dan untuk merangkumnya, kita bikin tabel. Nah, untuk di tabelnya jadi seperti ini. Jadi di negara HIJ, ini total PPh terutang sama semuanya. Kemudian MKPLN yang dari masing-masing negara dihitungnya, juga PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, di sini PPh pasal 24-nya kita cari terendahnya kan. Nah, dari masing-masing negara ini, dari H ini yang paling rendahnya adalah 37.500.000 berdasarkan perhitungan MKPLN-nya. Kemudian kita cantumkan di sini. Berikutnya juga yang negara dari I juga sama, kita lihat dia paling rendahnya itu dari PPh terutang yang udah dibayarkan di luar negeri, 70 juta. Kemudian yang J, ini dia yang paling rendahnya adalah 100 juta rupiah berdasarkan MKPLN. Nah, dari yang sudah kita dapatkan ini, nilai-nilai terendahnya kita jumlahkan. Nah, inilah yang boleh menjadi total kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan, yaitu sebesar 207.500.000. Jadi, seperti itu kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan dari beberapa negara. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dengan jelas dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.